Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun pemirsa SMTV dimanapun Anda berada. Senang sekali pada kesempatan hari ini saya Mipit Nurvina bertempat di Ballroom Hotel Puri Hatulistiwa Jatinangor, Kabupaten Sumedang. Yang mana pada kesempatan kali ini pemirsa SMTV saya berada di sini untuk memandu acara mengenai kolaborasi stakeholder untuk investasi di Sumedang menuju kawasan perumahan dan permukiman berkelas dunia. Boleh tepuk tangan hadirin yang paling meriah untuk acara kita pada siang hari ini. Dan pemirsa SMTV dimanapun Anda berada, hari ini kita akan menyimak tentunya beragam informasi penting yang akan disampaikan oleh para narasumber yang tentunya sangat hebat dan luar biasa. Dan merupakan sebuah kebanggaan dan juga kehormatan untuk saya bisa berada di tengah-tengah Bapak Ibu semua. Boleh aplaus yang paling meriah hadirin untuk kita semua yang sudah hadir berada di tempat ini. Dan pemirsa SMTV sesaat sebelum kegiatan ini digelar tadi sudah dikukuhkan dan juga dilantik jajaran pengurus Kadin Kabupaten Sumedang untuk periode 2024-2029. Dan alhamdulillah kegiatan ini bertujuan selain untuk sinergitas antara pemerintah kemudian juga dengan para pelaku usaha dan juga sektor keuangan. Tentunya hari ini pemirsa SMTV dan khususnya untuk Anda warga masyarakat Sumedang kita akan mengetahui untuk tahun 2025 target capaian kerja tentunya untuk kemajuan pembangunan di Kabupaten Sumedang akan seperti apa. Nah, ini ujung tombaknya berada di para pelaku usaha yang saat ini tentunya akan menyampaikan pendapatnya dan juga ide gagasannya atau mungkin harapan-harapannya ke depannya seperti apa. Nah, hari ini pemirsa SMTV dan juga Anda yang menyaksikan di rumah, bersama saya di sini juga sudah ada beberapa orang narasumber yang hebat dan juga luar biasa. Acara ini pemirsa SMTV terselenggara berkat kerjasama DPM PTSP, Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sumedang. Mana dong tepuk tangannya untuk DPM PTSP dan juga kerjasama dengan Kadin tentunya ya hadir di sini. Dan baik Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, talkshow ini juga dihadiri oleh orang nomor 1 di Kabupaten Sumedang ya. Dan tentunya juga beliau menjadi bupati terpilih kembali untuk periode 2024-2029. Tepuk tangan. Nah, ini luar biasa karena beliau terkenal sosok yang humble, humanis dan mempunyai segudang prestasi sehingga di periode yang lalu Sumedang, nah kita sangat bangga sekali mempunyai bupati seperti beliau dengan capaian prestasinya yang luar biasa sehingga mengharumkan nama Kabupaten Sumedang tidak hanya di kancah nasional tetapi juga internasional. Luar biasa penghargaannya begitu sangat banyak. Tepuk tangan sekali lagi untuk Pak Joni. Dan tentunya ini pemirsa SMTV di masa kepemimpinan beliau sudah ada Perda yang diterbitkan yaitu Perda Kabupaten Sumedang nomor 4 tahun 2023 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi serta ada Perbub nomor 126 tahun 2023 tentang peraturan pelaksanaan Perda Kabupaten Sumedang nomor 4 tahun 2023 tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi. Nah, kita akan mengetahui dari beliau ya, sejak diterbitkannya Perda kemudahan investasi ini seperti apa. Karena kita yakin bahwa beliau juga link-linknya sangat banyak tentunya akan membawa banyak investor di Kabupaten Sumedang. Nah, kebijakan-kebijakan seperti apa yang akan diambil tentunya 2025 juga beliau akan menjadi bupati definitif, dilantik seperti apa. Nah, pengambilan kebijakannya nanti kita akan ketahui seperti apa. Untuk itu mari kita sambut bersama, beri tepukan yang paling meriah kepada Bapak Doni Ahmad Munir sebagai keynote speaker kita pada siang hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, hadirin yang berbahagia. Pertama,
Saya haturkan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Kadin Sumedang di mengawali pelantikan langsung merealisasikan salah satu programnya, yaitu dalam bentuk talk show berkaitan dengan investasi di Kabupaten Sumedang, terkhusus berkaitan dengan tersedianya perumahan dan kawasan pemukiman yang berkelas dunia, yang tentunya ini bisa terwujud apabila ada kolaborasi semua pihak. Untuk itu, saya aturkan terima kasih atas ikhtiar Kadin menjadi bagian solusi di tengah-tengah masyarakat, di tengah-tengah dunia usaha, dan menjadi bagian yang ingin berkontribusi untuk tercapainya program nasional, terutama tercapainya target nasional di mana pertumbuhan ekonomi harus di atas 8%. Kedua, lebih spesifik dengan perumahan ini, target kabinet sekarang Pak Murar Sirait 3 juta rumah. Dan saya tentunya mengapresiasi apa yang telah diikhtiarkan oleh Pak Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman yang baru. Walaupun Menteri bersifat teknis operator, tapi harus berpikirnya strategis. Tidak hanya sebatas ada anggaran sekian, harus membangun rumah subsidi sekian misalnya. Tapi lebih dari itu, kementerian telah melakukan kolaborasi dengan berbagai kementerian, ada Kemendagri, dengan Kejaksaan Agung, dengan Kemensos dan sebagainya. Bagaimana berpikir untuk menumbuhkan pembangunan perumahan ini oleh berbagai stakeholders. Baik pemerintah, dunia swasta, dari CSR, bahkan dari tanah bekas koruptor pun diarahkan ke sana. Ini luar biasa. Tidak hanya berbasis APBN sekian, tapi berpikir strategis memudahkan usahanya. Misalnya BPHTB sekarang dikurangi atau apa tuh BPHTB-nya kan? Sudah ada kebijakan itu. Kemudian yang kedua, PBG-nya akan dipersingkat lagi. Dari 45 jadi 10 hari. Nah ini ikhtiar bagaimana menumbuhkan banyak perumahan ini bisa terwujud oleh berbagai stakeholders. Ini bagian dari berpikir strategis. Nah karena itulah Sumedang pun sesungguhnya telah memiliki sebuah regulasi. Jadi kalau kita menghadapi masalah, menghadapi persoalan, mengatasinya harus dengan pendekatan sistem. Bahwa masalah itu masalah sebuah sistem, di dalamnya ada berbagai elemen yang saling ada keterkaitan fungsional. Ada keterkaitan fungsional, tidak berdiri sendiri. Ada keterkaitan fungsional, ada keterikatan konstitusional, dan ada kemandirian institusional. Jadi itu pendekatan kita. Pendekatan sistem, ada keterkaitan fungsional, ada keterikatan konstitusional, dan ada kemandirian institusional. Nah, di Sumedang ada regulasi, namanya adalah Perda tentang kemudahan berusaha dan pemberian insentif. Atau lengkapnya Perda pemberian insentif dan kemudahan investasi. Saya ingin memulai dari apa tujuan ada Perda itu. Seringkali teori menyebutkan start from the end. Memulai dari apa sih endingnya, apa sih akhirnya. Sehingga kalau kita memahami tujuannya, semua ikhtiar kita akan mengarah kepada pencapaian tujuan tadi. Itu yang seringkali kita kurang menjiwai. Sehingga saya memulai dari apa tujuan ada Perda tersebut. Perda nomor 4 tahun 2023. Salah. Tujuan pertama tentunya, pertama adalah ini memberikan kepastian hukum bagi para pengusaha. Tujuan yang kedua adalah
meningkatkan investasi masuk ke Sumedang. Dengan kemudahan-kemudahan, dengan insentif-insentif misalnya, setidaknya para investor akan tertarik datang ke Sumedang. Ketiga adalah tentunya akan meningkatkan daya saing daerah. Keempat, menciptakan pertumbuhan ekonomi. Kalau pertumbuhan meningkat, turunannya akan banyak menciptakan lapangan pekerjaan. Kemudian mengembangkan ekonomi lokal yang ada di Kabupaten Sumedang. Itulah tujuan-tujuan dari adanya perda ini. Kemudian, 30 detik deh. Sorry. Kan tapping bisa ini aja ya. Bisa dipotong nanti. Nah, dari perda ini, Bapak hormati, apa kaitannya dengan perumahan tadi? Saya berharap, kan masalahnya izin sekarang itu. Masalahnya tidak hanya di perizinan, di berbagai sisi ada. Cuma sebagai pemegang samurainya pemerintah di sini yang harus bisa menyelesaikan ini. Saya nanya ke dinas, Pak itu loba calona senah. Jadi pengusaha yang bungkus sorangan yang ku calok wae gitu. Akhirnya nggak tahu. Tapi sisi lain ada juga minta izin dibiarkan saja. Kelemahannya pemohon tidak tahu apa kekurangannya. Pemberi izin tidak menyampaikan apa kekurangannya. Ada yang saling tunggu misalnya seperti itu. Itu yang saya dapatkan. Yang ketiga misalnya kelengkapannya tidak lengkap, dibiarkan, hanya bilang bertahun-tahun izin tidak keluar. Padahal memang tidak lengkap persyaratannya. Nah di sini perlunya semua pihak duduk bareng, makanya saya mengapresiasi info terakhir di mall pelayanan publik nanti semua pemberi izin duduk satu meja di sana. Remtek di sana, selesaikan. Itu yang akan dilakukan dan 10 hari harus selesai. Jadi jangan sampai juga di dinas, kalau bupati turun tangan baru cepet gitu. Kalau enggak dikontrol, biasa lagi. Jangan sampai juga kalau yang datangnya berduit, cepet-cepet. Kalau yang datangnya berduit, ala kadarnya pelayanannya. Tapi saya yakin, saya di Sumedang sudah bagus-bagus. Sudah menghindari itu. Pak Kemal ini contoh bersahaja, saya yakin pimpinannya. Saya harap jadi role model untuk ke bawahnya. Dan saya meyakini di Sumedang sudah ada perbaikan untuk perizinan, sudah sangat transparan. Apalagi dulu dengan si IC Mandiri, sistem Ijitak Mandiri kita diapresiasi untuk itu. Bahkan kalau kabupaten kota lain bilang saya, Pak Dodi di Sumedang mah lebih bagus daripada di kami gitu. Tapi saya orang Sumatera seringkali nggak mensyukuri juga. Ada juga seperti itu. Memang pasti kelemahan ada. Kita di sini untuk mengatasi kelemahan-kelemahan yang ada tadi, terutama di perizinan. MPP betul-betul bisa menjadi salah satu instrumen untuk menyelesaikan persoalan yang selama ini terjadi. Semua pemberi izin, terutama Remtek, duduk di satu meja. Itu bisa langsung selesai. Karena memang kebayang, berbagai dinas berbeda-beda, tempatnya di mana-mana, datang ke sana kurang sekian, datang ke sana kurang sekian, datang ke sana kurang sekian. Tapi kalau di MPP bisa selesai, insya Allah izinnya akan lebih cepat lagi. Dan saya berharap ke depannya, karena sudah kita mulai dari sekarang, ini arti penting keberlanjutan, tahu persoalan, tidak dari nol, tapi tinggal neraskan hanca. Jadi kedepannya insya Allah izin akan lebih cepat lagi, lebih mudah lagi. Karena selama ini pun yang terjadi di masyarakat ini harus dikelirkan juga oleh perizinan juga. Di mana letak masalahnya. Dan sampai juga perizinan yang sudah bekerja keras, punya integritas, karena tidak memberikan informasi yang jelas, akhirnya disalahkan. Nggak fair juga.
bagi pemberi remtek. Jadi harus fair, mana yang harus diapresiasi, mana yang harus diberikan reward, mana yang harus diberikan punishment. Termasuk per hari ini saya masih menerima informasi, Pak, 3 tahun izin saya belum turun-turun. Saya cek ke Pak Kemal, ke Dinas Kesehatan, pada memang nggak lengkap persyaratannya, ada kekurangan. Sampaikan kekurangannya. Jadi jangan sampai akhirnya dinas nggak ngasih izin itu karena memang nggak lengkap, tapi yang pemohon mungkin nggak tahu apa kekurangannya, atau dia menyuruh orang lain untuk itu. Akhirnya disalahkan 3 tahun terberes-beres, asa kacita dia ting atau 3 tahun terberes-beres mah. Kemudian misalnya izin biayanya besar, sampaikan. Retribusi ini kecil retribusi. Bahkan sekarang retribusinya dihapus kan? Akan dihapus kalau tidak salah retribusi untuk ini. Dihapuskan ya. Untuk perumahan. Retribusi perumahan akan dihapus loh. Izin itu dulu retribusinya kecil. Yang gede kan bayar konsultan. Untuk buat PBG. Tapi kan di masyarakat, karena kita kurang menginformasikan, izin lama, mahal, beres-beres. Padahal nggak mahal. Retribusi ini ada peraturan daerahnya. Hanya sedikit. Yang mahal ketika harus bayar konsultan. Dan sekarang Pemda akan membuat standarisasi untuk biaya konsultan. Supaya jelas untuk itu depannya. Jadi itu, satu meja ada standarisasi untuk untuk biaya konsultan, karena Sumedang sendiri sekarang memang pengembangan kawasannya akan semakin banyak. Bagaimana penyangga kawasan tol akan tumbuh perumahan, penyangga jalan tol itu. Yang kedua, bagaimana kawasan perkotaan tentunya perumahan pemukiman akan tumbuh. Yang ketiga, kawasan wisata akan tumbuh dan kawasan perdesaan. Cuma saya harap kalau ingin perumahan kelas dunia, mulai sekarang memperhatikan lingkungan, memperhatikan sustainable, keberlanjutan dan green housing seperti itu. Ini harus dimulai. Saya ingin Sumedang berbeda, harus ada contohnya. Ya Kang Riki semuanya, bagaimana green energinya ada. Jadi rumah-rumah yang sekarang dibangun itu listriknya dari solar cell misalnya, kemudian ruang terbuka hijaunya betul-betul disiapkan dengan baik, kemudian sarana pendukung lainnya pun memenuhi sebuah kota mandiri ke depannya. Itu harapan saya. Jadi saya berharap dengan kumpulnya di sini, berbagai stakeholders yang ada bisa betul-betul meramu bagaimana harapan dari tema diskusi ini, hunian kelas dunia bisa kita wujudkan. Salah satu syaratnya harus berkelanjutan, memperhatikan lingkungan, dan green housing harus sudah dimulai untuk pemukiman di Kabupaten Sumedang. Terutama misalnya sampah, bisa tidak sampah di perumahan dikelola oleh perumahan itu. Tambahan syaratnya harus ada pengolahan sampah mandiri di sana. Jadi setiap perumahan ada TP3R, pengurangan sampah dari sumbernya dari rumah. Sehingga di perumahan itu tidak lagi sampahnya ke TPSA, tapi buatkan mengolah sampah di perumahan itu sendiri, berarti disiapkan tempat untuk pengolahan TP3R-nya. Tempat pembuangan sampah yang 3 itu reuse, recycle, reduce, dikurangi, didaur ulang, dan digunakan kembali. Inap? Cekap ya. Mohon maaf ya, saya banyak sebenarnya yang ingin disampaikan, tapi nantilah masih banyak ya waktu untuk biar ada diskusi katanya Pak. Iya, cuma saya gini juga, selama ini nih kepada pengembang perumahan,
perasaan selama saya menjabat ini. Tadi saya ngomong juga ke teman perumahan. Saya nggak pernah ngelamain izin kan. Saya nggak pernah minta sesuatu. Dari ratusan pengembang di Sumedang, tidak pernah saya minta rumah satupun. Tidak pernah ada yang memberi satupun, dan karena saya tolak. Nggak pernah itu. Cek aja ini semuanya. Saya ingin menyampaikan, saya benar-benar menjaga itu. Jadi kalau ada isu ini nggak ada saya. 5 tahun jadi bupati, nggak satupun. Saya dapat rumah dari tiap pengembang. Nggak ada itu. Walaupun daerah lain, Pak di Batur mendaki, ini ya di Batur kan Sumedang mau entong. Nah ini harusnya disampaikan loh oleh para pelaku. Sumedang nggak ada seperti itu, nggak ada mempersulit dan sebagainya. Benar-benar kita ingin investasi tumbuh, kalau tumbuh caranya izin itu harus mudah. Dan disinilah perlu merubah mindset, terutama para pemberi izin, pemberi remtek. Saya di awal menjabat, saya masih ingat saya sampaikan. Kalau kita selaku ASN mempermudah urusan rakyat, Allah akan mempermudah urusan hidup kita. Itu yang pertama saya sampaikan. Kalau kita selaku ASN mengatasi kesulitan rakyat, Allah akan mengatasi kesulitan hidup kita. Itu yang sering saya tanamkan. Memang gak bisa cepat merubah. Karena merubah itu butuh proses, butuh waktu, dan harus ada role modelnya juga. Jadi kayak seperti ini mudah-mudahan jadi salah satu ikhtiar untuk merubah mindset. Oke, ya. Luar biasa. Beri tepuk tangan yang hadirin yang paling meriah untuk Bapak Doni. Dan acara masih berlangsung pemirsa SMTV. Sesaat sebelum kita lanjutkan ke segmen 2, saya di sini tidak sendiri, tentunya akan didampingi juga salah seorang moderator yang berkompeten di Kabupaten Sumedang. Nah, kita akan panggil Ibu Dr. Dia Gusrayani SPD MPD. Berutukan yang paling meriah hadirin untuk beliau. Nah, ini di segmen selanjutnya tentunya yang akan bersama-sama dengan saya, Ibu Dr. Dia. Siap, Teh. Iya, nanti akan memandu di segmen kedua dengan pemaparan narasumber yang tentunya sangat hebat dan luar biasa. Akan kita gali beberapa potensi khususnya untuk kemajuan kolaborasi sinergitas seluruh stakeholder untuk mewujudkan kawasan perumahan dan pemukiman berkelas dunia. Ya, sesaat lagi, jangan kemana-mana, masih di SMTV HS Bisa. Para pemirsa SMTV yang kami hormati, masih dari Ballroom Puri Khatulistiwa, kita masih berada di acara talk show interaktif yang diselenggarakan oleh Kadin Sumedang bekerjasama dengan Dinas DPMP STP. Baik, kali ini kita masuk ke segmen 2, kita akan berbincang-bincang banyak mengelaborasi tentang sekali lagi Perda nomor 4 tahun 2023, kemudian turunannya adalah Perbub nomor 126 tahun 2023 tentang pemberian investasi dan kemudahan terhadap para pelaku dalam hal ini permukiman untuk mewujudkan hunian berkelas dunia. Baik, pemirsa sekalian, hari ini di segmen kali ini kita akan mulai dengan beberapa hal menggelitik ya yang tadi sebetulnya sudah dimunculkan di segmen pertama oleh keynote speaker kita. Di sana tadi dimunculkan satu diagram besar mengenai apa saja hal-hal kolaboratif dari para stakeholders ini yang perlu digali, dikuatkan, kemudian perlu dikolaborasikan. Hari ini kebetulan kita juga kedatangan tamu istimewa juga. Beliau adalah seorang kepala Bapeda Sumedang, tentu tidak asing bagi pemirsa sekalian, Bapak Agus Wahidin sebelah sini. Beliau akan memaparkan paparan dan kita mungkin penasaran karena tadi baru tersosialisasikan secara umum oleh keynote speaker kita, tapi secara rinci saya yakin pemirsa sekalian belum begitu paham mengenai dua perda ini, baik itu Pergub maupun Perbub. Akan dikupas tuntas oleh beberapa narasumber, diawali oleh Bapak Agus Wahidin, Kepala Bapeda. Kita penasaran Bapak, apa sih program pemerintah
yang bisa menarik investor untuk datang ke Sumedang ya, dengan berbagai macam rumor kesulitan yang dialami dan sebagainya. Apakah betul demikian? Kita akan sama-sama saksikan dulu sedikit tayangan ya Pak ya dari Pak Agus Wahidin. Tentu nanti pemirsa juga bisa menyiapkan pertanyaan kepada beliau untuk menggali lebih lanjut. Bapak disilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Saya mendapat kesempatan yang sangat berharga di talkshow yang langsung tadi bersambung dari pelantikan pengurus Kadin Kabupaten Sumedang. Jadi ucapan pertama saya menyampaikan selamat untuk Bapak Haji Thomas Darmawan dan seluruh jajaran. Ada 7 jenis usaha yang setelah di riset oleh para peneliti di Bapeda juga dengan BPS sangat potensial dan bahkan dijamin tidak bakal rugi Pak Haji Thomas. Jadi kalau mau usaha ini 7 jenis ini di Sumedang. Yang pertama adalah residensial. Jadi ternyata topik hari ini menempati ranking pertama urusan usaha di Sumedang ke depan yang bakal prospek ini. Jadi residensial nomor 1. Urusan yang berkaitan dengan semua perumahan dan properti. Nanti kita sedikit gali. Kemudian yang kedua adalah e-commerce. Sekarang sudah punya istilah resmi di Indonesia yaitu namanya PO, pengusaha online. Jadi e-commerce ini lebih kepada pengusaha online. Nanti saya sedikit paparkan juga. Kemudian yang kedua kuliner. Nah, di Sumedang dijamin tidak rugi Pak Rektor. Kemudian ini ada industri, walaupun belum kami pilah industrinya ini apakah besar, kecil, sedang dan sebagainya. Kemudian UMKM, yang keenam pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan, satu kelompok. Dan yang terakhir baru pariwisata. Jadi kalau Bapak Ibu ngomong pariwisata ternyata hasil riset menunjukkan masih nomor ranking 7 nih di Sumedang. Baik, kita mulai ke yang pertama, yang paling prospek di Sumedang adalah residensial. 11 Juli 2023, jalan tol Cisumdawu diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi. 11 Juli ini. Artinya sampai hari ini sudah setahun setengah. Dengan dibukanya akses jalan tol, ternyata pertumbuhan perumahan di Sumedang datanya menunjukkan meningkat sebesar 23%. Disusul kuliner 17%. Walaupun hunian hotel belum menunjukkan perkembangan yang signifikan. Tetapi persoalannya adalah perumahan seperti apa yang tadi juga disampaikan oleh Pak Dr. Doni Ahmad Munir. Perumahan seperti apa? Jadi kalau bilang di Sumedang adalah perumahan berkelas dunia, sebetulnya biasa-biasa saja. Jadi Sumedang ini sekarang memang bagi orang Sumedangnya merasa biasa-biasa. Tidak ada sesuatu yang istimewa. Tetapi di mata orang luar Sumedang istimewa. Nah itu kaitannya tadi dengan pertanyaan dari rekan kita di Kadin yang bagian tata ruang. Selanjutnya yang sudah kita siapkan di Bapeda adalah bagaimana keseimbangan antara beberapa jenis di sini dijelaskan. Ada perumahan dasar yang betul-betul dasar. Fungsinya tempat tinggal saja sudah. Kemudian itu masuk residensial sekunder. Primer, residensial primer. Kemudian yang sekunder ada fasilitas-fasilitas tambahan. Kemudian tentu yang berikutnya adalah residensial yang mewah. Dari 3 jenis ini yang tidak bisa diabaikan oleh kita semua, apakah jangka pendek, menengah atau jangka panjang adalah konsep sustainability, bagaimana keberlanjutan. Bapak Ibu tentu lebih paham yang sekarang sudah bergerak di bidang perusahaan itu, di jasa usaha itu. Bagaimana ruang terbuka hijaunya, bagaimana air makan kemana ngalir, kemudian bagaimana sampah tadi sudah disinggung.
Untuk khusus sampah, sebetulnya ada tema lain nanti dengan Kadin kita akan berbicara. Karena kita sudah punya contoh nyata Kabupaten Banyumas, sampahnya menghasilkan 78 miliar per tahun. Bahkan di Banyumas itu kekurangan sampah. Jadi bukan pusingku sampah, Banyumas kekurangan sampah. Dan itu real, saya sudah 3 kali ke sana. Nanti kita akan bicara khusus tentang bagaimana sampah. Nah khusus berkaitan dengan perumahan ini, dikaitkan dengan tadi ada perda, ada perbub. Yang tidak boleh lupa adalah ada perda lain. Khusus di kawasan Jatinangor, yaitu ada perda pengembangan kawasan perkotaan Jatinangor. Yang meliputi Jatinangor, Cimanggung, Tanjung Sari, Sukasari, dan Pemulihan. Ini masuk juga dalam kawasan metropolitan Cekungan Bandung. Kira-kira itu hal mendasar yang ingin saya sampaikan, bagaimana kita bersama-sama di perumahan primer, di sekunder dan perumahan mewah ini, sama-sama berkonsep bagaimana perumahan yang berkelanjutan. Kita akan gali di sesi berikutnya, sebetulnya syarat-syarat apa dan strategi apa yang dalam masuk kategori berkelanjutan. Tentu perlu waktu dan pembahasan lebih lanjut. Saya kira terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Telah ada sedikit pencerahan dari perda yang dari tadi kita sama-sama simak ya dari Bapak Agus. Alhamdulillah. Sekarang kita akan lebih tercerahkan lagi dengan pemaparan dari Bapak Didik, Bapak Asda yang beliau mewakili Bu Sekda hari ini. Karena kita tahu bahwa perda tentang kemudahan dan pemberian investasi ini, pemberian insentif ini ada sifatnya fiskal ya Pak, non fiskal, material, non material. Seperti apa saja itu, bagaimana saja kriteria penerima bantuan tersebut, bantuannya berupa apa saja akan dipaparkan oleh Bapak Dik-Dik. Dipersilakan Pak. Salam sejahtera saja untuk kita semuanya. Sebelumnya saya informasikan, mohon maaf Ibu Sekretaris Daerah tidak bisa hadir langsung karena ada giat yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga beliau mengutus saya sebagai PLT Asda 2. Terima kasih atas waktunya dan sebelum saya memaparkan, saya juga tidak lupa mengucapkan selamat atas dilantik atau dikukuhkannya Ketua Kadin Bapak Haji Thomas. Semoga Kadin Sumedang semakin maju. Baik, saya akan menyambung mungkin untuk menyampaikan. Langsung aja ke slide 3. Ini. Perlu diketahui bersama tadi telah disampaikan oleh Pak Doni bahwa Perda nomor 4 tahun 2023 dan Perbub 126 tahun 2023 yaitu tentang insentif dan kemudahan investasi. Ini tadi telah disampaikan oleh Pak Doni yang tujuannya adalah agar investor yang akan menginvestasikannya di Kabupaten Sumedang ini betul-betul tertarik kepada Kabupaten Sumedang. Next. Nah, perlu kami sampaikan pula bahwa OPD terkait pemberian insentif atau kemudahan berinvestasi ini dasar hukumnya adalah Permendagri nomor 64 tahun 2012 tentang pedoman pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di daerah. Nah inilah rekan-rekan semuanya insentif atau investasi OPD pelaksananya bisa dilihat langsung untuk pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak daerah. OPD pelaksananya adalah Bapenda dan Dishub. Untuk pengurangan, keringanan atau pembebasan distribusi daerah yaitu ada Dinas Lingkungan Hidup, Dinas DKUMPP, Dishub, Diskanak, DPUTR, Disperta, Dinas Pertanian, Disnakertran dan Dinkes. Terus untuk pemberian bantuan modal pada usaha mikro yaitu DKUKMPP atau Disperindag kalau dulu. Terus untuk bantuan fasilitas pelatihan vokasi usaha mikro kecil atau koperasi masih DKUKMPP
untuk bunga pinjaman rendah, yaitu perdagangan atau lembaga keuangan. Next, terakhir. Nah, ini kalau untuk kemudahan investasinya, rekan-rekan bisa lihat langsung OPD pelaksananya, itu seperti yang sesuai dengan pemaparan. Namun di sini saya akan menambahkan rekan-rekan bahwa pemerintah daerah ini betul-betul hadir ingin memberikan pelayanan atau perizinan yang mudah, cepat, dan mudah biayanya itu terjangkau. Usaha dari pemerintah daerah telah kami laksanakan beserta Ibu Sekretaris Daerah sekitar 1 minggu ke belakang. Kami melaksanakan rapat khusus dengan dinas-dinas pemberi rekom, termasuk dengan dinas perizinan juga di ruang rapat Bu Sekda, bahwa pemerintah daerah akan menyambut atau melaksanakan apa yang menjadi keluhan-keluhan masyarakat, yaitu ingin memberikan pelayanan yang cepat, mudah, dan dapat terjangkau atau sesuai dengan aturan yang berlaku. Nah, untuk selama ini saya tahu rekan-rekan semuanya sebagai warga Kabupaten Sumedang bahwa izin ini tadi disampaikan oleh Pak Doni sangat banyak yang mengeluh. Sudah lama, mahal, hese yang pependak jeung pejabatna oge. Nah, kemarin Bu Sekda telah menyampaikan kepada OPD terkait, terutama di mall pelayanan. Itu mall pelayanan itu kan namanya satu pintu. Jadi kalau satu pintu ya harus pintunya itu satu. Maksud satu pintu itu, jadi semua dinas yang memberikan perizinan atau rekom itu harus ada di ruangan mall pelayanan tersebut. Kenapa kemarin lama? Yaitu banyak yang nakal. Kita jujur aja, banyak yang nakal, can eces mah, can caang mah, can mau awak di tanah gitu Pak Haji. Saya terus terang aja ini jujur berbicara. Insya Allah untuk kedepannya hal tersebut pemerintah daerah akan menghilangkan hal-hal yang tidak baik tersebut. Nah, jadi nanti Bapak Ibu sebagai investor yang akan investasi di Kabupaten Sumedang cukup datang ke mall pelayanan, semua dinas yang memberi rekom ada di situ semuanya. Terus juga apabila harus diketahui atau ditandatangan oleh kepala dinasnya, itu nanti pemerintah daerah juga akan membuat aplikasi yang nanti pejabat tersebut bisa menandatangani melalui elektronik gitu. Jadi dilarang keras pejabat berhubungan langsung dengan pengusahanya, karena awalnya biasanya dari situ gitu. Nah, insya Allah untuk kedepannya di masa kepemimpinan nanti setelah Pak Doni dilantik, ini regulasi ini akan betul-betul dilaksanakan. Saya yakin mudah-mudahan karena gini, tadi kan telah disampaikan oleh Pak Doni bahwa Sumedang ini pasti investornya susah hadir. Sudah UMK-nya tertinggi. Kalau Majalengka Subang kan cuma 2.700.000 kalau nggak salah. 2.100.000. Kita ini 3.700.000. Nah, makanya tadi Pak Doni akan membuat aturan yang supaya nanti ke depannya investor ini lebih tertarik lagi. Nah itu rekan-rekan semuanya, pemerintah hadir, telah kami laksanakan melalui rapat khusus dengan Pak Sekda, dan ini juga langsung dilaporkan kepada Pak Bupati. Pak Bupati pun mengucapkan terima kasih. Jadi untuk kedepannya investor yang hadir ke mall pelayanan cukup duduk di situ saja. Yang nanti yang akan membereskannya adalah OPD-OPD yang hadir di mall pelayanan tersebut. Jadi Bapak Ibu nggak usah seperti yang sudah-sudah.
datang ke mall pelayanan. Rekomnya belum dari PUTR contohnya. Berangkat dulu ke PUTR. Di PUTR itu area sasaha, nguriling. Makanya itu yang lama itu seperti itu. Nah ini mohon untuk kedepannya. Tidak terjadi lagi ya Pak? Hal ini tidak terjadi lagi. Dijamin tidak akan terjadi. Kami akan ikut membantu Bu Sekda dan Pak Bupati. Terima kasih. Supaya proses perizinan di Kabupaten Sumedang ini sangat mudah dan murah. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sekali kepada Bapak Asda II yang mewakili Ibu Sekda yang telah memberikan banyak pencerahan. Tadi pasti Bapak Ibu yang hadir, para pelaku usaha, eye catching ya kepada tadi statement penyederhanaan percepatan perizinan. Kita akan nanti gali eksplorasi kepada narasumber yang dari Dinas PUTR dengan dari Dinas Perkim ya, dari pertanyaan Bapak Ibu audiens. Saya lewat dulu. Sekarang saya secara pribadi sangat ingin mendengarkan nih dari perwakilan Kadin Jawa Barat. Kita tahu dalam undang-undangnya mitra yang resmi gitu ya, berkolaborasi dengan pemerintah itu ya Kadin, betul Pak? Ya Pak ya? Nah, mendengar tadi ada program 3 juta rumah tadi Pak, apa nih harapan Kadin ya, termasuk terkait dengan LSF-nya ya Pak ya, PBG dan lain sebagainya. Kita dengarkan bersama dari perwakilan Kadin Jawa Barat yang mewakili Bapak Ketua Kadin Jabar, yaitu Bapak Wakil Ketua Bidang OPD tadi, organisasi. Oke, mangga Bapak disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan. Pertama saya mengucapkan terima kasih atas kesempatannya dan sampaian permohonan maaf dari Pak Ketua Umum yang seharusnya beliau mengisi acara ini, tapi karena ada kegiatan mendadak sehingga diwakilkan. Baik Bapak Ibu yang saya hormati dan banggakan, Kadin menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 itu adalah organisasi pelaku usaha. Ya. Jadi salah satu organisasi pengusaha yang diakui oleh negara adalah Kadin, di mana dasar pendiriannya adalah undang-undang. Dan Kadin, ADART-nya pun itu merupakan keputusan Presiden. Itu nomor yang terbaru adalah keputusan Presiden nomor 17 tahun 2022 tentang penyempurnaan ADART, di mana Kadin diamanahkan oleh negara sebagai mitra strategis pemerintah dalam bidang perekonomian. Nah, itu adalah tugas dan fungsi Kadin. Menyangkut ke dalam materi tentang kolaborasi stakeholder untuk investasi tentang kawasan perumahan, intinya Kadin dalam hal ini mengapresiasi ya, Sumedang ingin bangkit, Sumedang ingin lebih maju dan ingin bertaraf internasional. Dan Bapak Ibu semuanya, seperti yang tadi disampaikan oleh Kepala Bapeda bahwasanya ada potensi usaha yang sangat menarik, dan yang pertama adalah tentang residensial. Dan ini harus disiapkan regulasinya. Kedudukan Kadin Bapak Ibu semuanya di dalam investasi, karena posisi kami adalah di Kadin Jawa Barat, kami lebih banyak meminta data kepada Kadin kabupaten kota tentang potensi yang ada di daerahnya. Misalkan seperti pertemuan siang hari ini gitu kan, kami sudah mendapatkan database, ada potensi-potensi investasi yang sangat menarik di Sumedang. Di antaranya ada potensi tentang residensial, ada e-commerce yang sangat menarik Bapak Ibu semuanya, juga tentang kuliner dan pariwisata. Nah, investasi yang hari ini digalakkan Bapak Ibu semuanya adalah tentang ketahanan pangan. Nah, ketahanan pangan dan residensial ini akan ada hubungannya. Hari ini investor Cina, Korea sudah membidik ingin investasi di daerah Jawa Barat khususnya.
Dan ketika investasi pertanian ini masuk, maka peluang pembangunan perumahan pun itu akan terjadi peningkatan kebutuhan. Bapak Ibu semuanya, intinya kalau Kadin ini hanya sebagai mitra pemerintah untuk membuat sebuah regulasi tentang kebijakan. Dan yang menjalankan teknis tentang perumahan, Kadin ada anggota yang disebut anggota luar biasa, di mana itu seperti ada REI, Apersi, Apernas, dan yang lainnya. Ini adalah anggota-anggota Kadin atau anggota luar biasa yang diberikan mandat oleh Kadin untuk melaksanakan program pemerintah, salah satunya adalah program 3 juta rumah. Dan tentunya yang menjadi kunci bagi kami para pengusaha adalah tadi, yaitu tentang kemudahan perizinan. Karena dengan kemudahan perizinan, ini adalah modal Bapak Ibu semuanya, sehingga kami bisa aman dan nyaman melaksanakan investasi dimanapun. Dan yang satu lagi adalah tentang kepastian hukumnya. Karena terkadang ketika kami ingin berinvestasi, itu ada perubahan tata ruang. Contoh, ketika Kementerian Tata Ruang waktu itu mengeluarkan peraturan tentang pembatasan zona hijau, mau tidak mau ketika kami dari para pengusaha perumahan sudah memplotting, tiba-tiba zona yang dulunya kuning dijadikan zona hijau kembali. Nah itu adalah juga kendala bagi kami. Dan kami dari Kadin, Bapak Ibu semuanya, para pengusaha dan jajaran pemerintah siap membantu mempromosikan Kabupaten Sumedang untuk menjadi kota yang maju, kota yang lebih mandiri. Dan kami siap juga membantu mendatangkan investor, baik tidak untuk di usaha residensial ataupun pertanian dan pariwisata. Itu aja mungkin sementara yang disampaikan secara umum, bahwa keberadaan Kadin adalah sebagai mediasi antara kepentingan pengusaha dan pemerintah untuk masyarakat, khususnya yang di Sumedang. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Bapak Wakil Ketua Organisasi dari Kadin Jawa Barat. Jelas sekali di sana telah dipaparkan seperti apa peran dan posisi Kadin dalam kasus atau dalam tema ini. Baik, terakhir sedikit saja ingin komentar dari akademisi. Tadi seperti slide yang ditayangkan oleh Bapak Wakil Ketua, stakeholders salah satunya lagi, stakeholders yang diharapkan untuk bisa membantu adalah akademisi sebagai peneliti. Karena salah satu syarat kriteria diberikannya kemudahan investasi itu adalah bekerja sama dalam pengumpulan data, berinovasi dan sebagainya. Tentu Bapak sebagai rektor di salah satu universitas ternama di Sumedang telah menyiapkan ya Pak ya, telah menyambut baik. Bapak boleh pakai mic saya saja, mangga Pak. Terima kasih Bu Doktor. Pertama saya tak lupa ini mengucapkan selamat dulu pada Kang Haji Thomas. Ini bukan siapa-siapa, ini rekan kami dari dulu. Dan sukses untuk semua. Saya yakin di bawah kepemimpinan beliau bersinergi dengan Kadin Jawa Barat, Kadin Pusat, dan pemerintah daerah tentu sebagai mitra utama. Seluruh tadi baik stakeholder yang lain, betul tadi. Intinya insya Allah nanti bisa Kadin itu bisa sebagai katalisator. Jadi intinya apa yang diturakan tadi oleh Dr. Dia, tidak ada keberhasilan, tidak ada tadi kesuksesan kalau tidak ada elaborasi. Kalau kami di akademisi ini sudah mencoba sedang riset, kemudian pengabdian masyarakat, dan ini sudah kami tempatkan bahkan bulan ini saja Januari nanti akan menempatkan kurang lebih 1.000 mahasiswa dan setiap tahun itu di 5-7 kecamatan di seluruh kabupaten, berkolaborasi juga dengan UPI dan yang lainnya itu. Nah, yang tiada lain ini adalah untuk membantu apa sih sejatinya yang dibutuhkan oleh masyarakat.
tentu pentahelik ini tadi betul dengan adanya Perda ya nomor 4 tahun 2023 ini bukan hanya sebagai apa itu angan-angan saja, tapi harus memang menghujam. Ya, dan dari riset kami ada di lapangan memang belum begitu tajam ini. Jadi perlu nanti kami juga akan lampiri dengan dari pasti tindak lanjut dari itu. Contoh ya suara hati masyarakat yang dibutuhkan, mohon maaf ini ya. Satu aja nanti itu pelayanan dasar juga ini yang sangat diminta, yaitu air bersih dan sanitasi, termasuk rutilahu. Masih ada kelompok kemiskinan, ini ya data barusan kami juga sudah bicara, data existing yang sampai saat ini, bahkan TPT angka pengangguran memang hebat mengalami penurunan, itu Bu Dokter ya. Tadinya di tahun 2023 itu ada 6,96%. Ini selalu Pak Bupati terpilih pakai data, kami pun pakai data, gitu ya. Sekarang mengalami penurunan. Nah ini angka pengangguran pun ini belum jadi PR ini juga sama itu ya. Sekarang menjadi 6,16% itunya itu. Nah nanti dengan adanya ini dari bisa duduk bersama, bisa kita atasi, begitu ya intinya itu ya dari Kadin ini ya, saya yakin sebagai katalisator, perlu tadi pentahelik tadi itu betul-betul mengkeroyok. Kalau boleh kami sudah menyebutkan sebetulnya dengan pemerintah daerah, Pak Kemal, Pak Dik gitu ya, ada cross cutting, keroyokan program. Sehingga tadi mohon maaf kemiskinan, termasuk juga tadi angka pengangguran itu sedikit-sedikit kalau boleh termasuk stunting. Bahkan new zero stunting sudah diitukan. Ini yang paling pokok kami terapkan dalam KKN tematik salah satunya itu. Dan kembali kepada perumahan, betul tadi investasi, itu hasil riset tadi mengatakan, boleh dengan Bapeda, Pak Nunu itu dan kawan-kawan, kami juga berkolaborasi itu ya. Salah satunya betul tadi pengembangan perumahan, tapi di satu sisi tadi masyarakat masih sangat membutuhkan itu. Ada rutilahu, kemiskinan ekstrim masih ada, tapi sudah turun. Untuk Sumedang ini, sudah ada kemajuan. Mudah-mudahan nanti pasti kalau Pak Doni itu selalu memakai data existing, before and after itu ya istilahnya istilah Budia itu ya. Jadi bisa dipoto nanti. Nah, tentu yang paling pokok tadi investasi di perumahan betul dengan adanya aksesibilitas tadi itu mohon maaf itu jalan tol, tapi belum begitu dirasakan walaupun ada 6 exit yang itu kan itu ya belum terasa menendang. Mohon maaf. Insentif pajak saja dari penelitian kami itu belum memenuhi Pak, apalagi PAD Pak Kemal ya. Tapi nanti untuk diakselerasi, masih banyak menggunakan jalan yang biasa saja Pak. Bayar terlalu mahal katanya lewat sana itu, lewat tol itu. Nah, jadi bukan ngarang-ngarangan betul. Jadi kalau boleh dengan akses jalan tol ini pasti betul perumahan. Tapi tolong bukan padat modal, tapi padat kerja. Tenaga kerjanya dari kita, orang kita, libatkan ada di dalamnya, termasuk tumbuhnya tadi. Insya Allah melalui Kadin ini akan tumbuh tadi ya, pertumbuhan ekonomi yang bisa mengakselerasi. Termasuk ada riset contoh minimat, kemudian juga UMKM, jangan istilahnya kerakap di atas batu. Mati tidak, hidup pun tidak begitu. Ternyata sudah terjadi pergeseran persepsi masyarakat dari penelitian kami. Lebih senang belanja itu mohon maaf ya, bersih, tertata itu ya. Tapi saya berharap jangan meninggalkan UMKM, harus diberi space, beri ruang itu ya untuk UMKM. Produk-produknya paling tidak 10% itu kan itu. Nah kembali lagi Bu Dokter Dia, barangkali itu yang perumahan tadi, perumahan yang lebih humanis, yang lebih adaptif. Mungkin nanti tata ruang Pak ya, itu di mana mappingnya. Jadi layoutnya begitu ya. Oh ini untuk kawasannya kawasan mohon maaf menengah ke bawah. Bukan diskriminasi tidak, itu pun kelas dunia kalau Pak Doni tadi mengatakan. Penghijauannya, revolusi hijaunya, solar energinya juga kita bisa terapkan. Termasuk kalau sampah kami sudah bicara ternyata ada benchmark ya dari kabupaten tetangga. Sampah itu jadi uang sebetulnya itu. Jadi bisa tadi 3R itu di recycle gitu ya, diolah dan itu. Sehingga sampah yang ada di lingkungan tadi bukan jadi masalah, tapi justru harus mengatasi masalah, bahkan mendapatkan benefit. Contoh ya, mohon maaf, residu yang ada di
bukan itu ya Pak, aja tetangga itu di Kebumen ya, Kebumen sana itu, yang residunya saja itu sudah jadi paving block itu semua. Bahkan itu salah satunya terbaik di ASEAN itunya. Jadi Sumedang, Banyumas apa ya? Nah Banyumas ini kami sudah merencanakan si Pak Kapala sudah bolak-balik ke sana. Bisa nggak Sumedang itu tadi? Selain tadi solar energi, lingkungannya yang berbasis itu lebih humanis, lebih adaptif. Kalau tadi dipakai itu sudah ke Estonia dan ke sana itu ya. Jadi titip budak lempang di perumahan airnya bersih, lingkungannya bersih, ekosistemnya bersih, dan ini jadi adaptif begitu. Ini jadi jadi contoh primadona nanti Pak Haji Thomas mungkin jadi kajian kita supaya menjadi uang lah gitu ya, menjadi wirausaha yang bisa tumbuh dan berkembang banyak nanti ya, karena space waktu yang itu sedikit, tapi kuncinya adalah elaborasi kerjasama pentahelik tadi dengan seluruh program A, B, C, G, M lah kalau kita katakan itu ya, termasuk media dan apa-apa. Insya Allah dengan program Pak Doni, dan saya masih ingat tagline-nya dari Pak Kepala juga menguatkan, lanjutkan kemajuan, gitu ya, sempurnakan pembangunan yang belum sempurna. Insya Allah kami dari akademisi siap berkolaborasi. Baik, itu ya. Bapak. Dan satu lagi, mohon maaf ada yang kelewat, sebetulnya sudah dicoba kami itu, kerjasama dengan 400 perguruan tinggi melalui L2 Dikti, itu KKN tematik. Jadi KKN tematik itu bukan hanya 1 bulan, 2 bulan, tapi 4 bulan. Gitu. KPI-nya langsung nilai anak itu tadi penurunan kemiskinan. Kemudian juga tadi stunting, OPOP itu sudah kita katakan. Jadi ada hasilnya, bukan KKN tematik itu bukan KKN yang pasang baliho, sebulannya tutup lagi dengan baliho juga, tidak begitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Profesor Arifin. Beliau ini adalah seorang rektor dari Universitas 11 April, Universitas Kebanggaan Masyarakat Sumedang. Dan betul tadi apa yang beliau sampaikan bahwa hadirnya akademisi dalam hal apapun itu tentu akan membantu hilirisasi segala macam ide, kreativitas, inovasi untuk membuat pembangunan di Kabupaten Sumedang ini bisa lebih berdaya, tepat sasaran, efektif. Nah, teman-teman sekalian, tentu di sini banyak yang ingin bertanya karena seluruh stakeholder sudah memaparkan, tapi apakah di lapangan kenyataannya seberbahagia itu semua pihak? Kita akan bertemu di segmen selanjutnya. Untuk segmen ini saya tutup dulu. Terima kasih kepada seluruh narasumber. Beri tepuk tangan untuk seluruh narasumber, Bapak Ibu sekalian. Luar biasa, sangat informatif, sangat inspiratif. Tetapi kemudian kita akan berjumpa di segmen ketiga dengan tanya jawab dari audiens yang akan menggali lebih dalam tentang Perda, Pergub dan Perbub yang berkaitan dengan investasi ini. Terima kasih, saya Diego Sayani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih bertempat di Ballroom Hotel Puri Khatulistiwa Kecamatan Jatinangor. Tentunya masih setia dengan seluruh jajaran pengurus Kadin, kemudian juga dari DPM PTSP dan tentunya narasumber yang masih ada di sini. Boleh beri tepuk tangan hadirin yang paling meriah untuk kita yang hadir pada siang hari ini. Dan pemirsa SMTV, saat ini tadi sudah di segmen sebelumnya kita sudah mendengarkan beberapa pemaparan narasumber yang luar biasa dan ini kita akan buka untuk sesi diskusi atau tanya jawab kepada seluruh audien. Silahkan izin untuk menyampaikan pertanyaan dengan singkat, padat, jelas dan sebelumnya untuk menyebutkan nama dan juga jabatan begitu. Kita buka, silakan yang mau bertanya. Nanti untuk sistem pertanyaan kita langsung cross saja. Jadi nanti siapakah narasumber yang berkompeten atau yang berkaitan untuk menjawab secara langsung, boleh langsung berdiri. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Pak, saya akan ada pertanyaan. Kebetulan saya di Kadin bidang konsultan dan tata ruang Pak. Ini ada hasil diskusi kawan-kawan juga yang ingin tanyakan begini Pak, fenomena di Sumedang, perumahan itu tumbuh dan banyak Pak, tapi kebanyakan didominasi oleh perumahan subsidi Pak. Yang saya tanyakan,
kalau misalkan perumahan subsidi itu tidak dibatasi zonasinya, Pak. Perumahan subsidi itu bebas mau di tengah kota, di radius kota misalkan. Yang kita khawatirkan 5 tahun ke depan bisa jadi Sumedang akan penuh dengan rumah subsidi, Pak. Kita mau kelas perumahan dunia seperti apa? Kalau misalkan zonasi untuk rumah di mana kita akan mengizinkan nanti rumah komersil, misalkan Kota Baru, Pak, misalkan Podomoro atau seperti itu. Nah itu apakah nanti ada kebijakan pemerintah, oh subsidi boleh di radius berapa? Oh nanti untuk perumahan komersil menengah atasnya di zonasi mana gitu Pak? Mungkin itu Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Dedi ya. Pak Dodi boleh mengenai zonasi ini Pak. Ya, terima kasih masukannya. Nanti secara teknis mungkin dinas terkait bisa menyampaikan lebih tepat berkaitan dengan zonasi untuk perumahan. Cuma 2 hal saja dari saya. Membangun perumahan kelas dunia itu tidak hanya untuk yang elit gitu. Yang rumah MBR pun bersubsidi buat kelas dunia. Apa cirinya? Berwawasan lingkungan, ruang terbuka hijau, berkelanjutan dan sebagainya. Jadi jangan sampai diklasterkan yang kelas dunia itu harus yang apa? Yang mewah-mewah. Tapi justru kita yang kecil pun harus tetap berkelas dunia dari sisi sustainable-nya dan green energy-nya. Yang kedua berkaitan dengan membangun perumahan yang komersil. Nah, ini pun tentunya ada kebutuhan masyarakat. Ketika meningkat ekonomi Sumedang, banyak yang membutuhkan meningkat pendapatannya, pasti membutuhkan rumah yang komersil. Ini kan antara supply and demand. Jadi memperhatikan kepentingan investor, memperhatikan kebutuhan lokal, di mana peran pemerintah. Untuk itulah bagaimana investor datang ke Sumedang membangun rumah-rumah komersil, syaratnya adalah ada yang membutuhkan itu. Kedua, izinnya mudah. Tinggal tadi masalah zonasinya seperti apa mungkin Pak Kemal nanti bisa membantu untuk menjelaskan. Apakah memang ada kastaisasi untuk zona? Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Dedi, seperti itu ya jawabannya. Ada 2 penanya, kita sebelah kiri dulu, Teh Fitri sebelah sini. Tolong perkenalkan nama Pak, singkat ya, 1 menit saja dengan pertanyaannya. Oke, boleh berdiri Pak. Oh, berdiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Riki. Saya dari Asprumnas Sumedang, Asosiasi Pengembang Perumahan DPD Kabupaten Sumedang. Ada hal yang menarik yang tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Bapeda ya Pak. Terima kasih Bapak beserta teman-teman di Bapeda sudah meriset bahwa sektor kami di perumahan itu pasti untung. Walaupun untungnya memang harus didalamin lagi Pak. Kalau bicara untung kita bicara income statement Pak. Bahwa ada pendapatan, biaya, setelah dikurangi baru ada untung, kalau ada untung gitu kan. Namun kenyataannya kami sebagai praktisi tidak merasakan itu Pak, pasca COVID gitu kan. Nah sebetulnya program kolaboratif ini memang pernah kami inisiasi pada tanggal 10 Agustus 2021 dengan Bapak Bupati yang pada saat itu Bapak Doni yang menjabat. Yaitu program Bumi Simpati namanya itu. Kepanjangannya bantuan rumah untuk masyarakat Sumedang memiliki tempat tinggal. Jadi itu sudah pernah kita inisiasi dalam bentuk MOU dan alhamdulillah mungkin terjawab dengan Perda dan Perbub yang sudah ada di sini. Bagaimana semua stakeholder bisa mereduce beberapa kos biaya permit dan lain sebagainya sehingga bagaimana masyarakat bisa mudah menjangkau harga rumah. Oke, tadi saya menarik di sini ada, saya cepat lagi ya, ada kelas dunia nih. Kalau bicara kelas dunia ini pasti ada pengkategorian. Nah kalau boleh tahu kategorisasi apakah yang pemukiman yang kelas dunia seperti itu? Apakah pedestrian yang seperti apa row jalan seperti apa? Mohon. Mungkin itu bisa dari yang berkompeten. Luar biasa. Terima kasih Pak Riki, pertanyaannya sudah ditangkap.
Selanjutnya untuk penanya selanjutnya kita akan tampung terlebih dahulu. Nanti barangkali dari narasumber bisa menanggapi 1 atau 2 pertanyaan begitu ya. Betul. Silakan selanjutnya. Dari sebelah sini, silakan Pak. Sudah ada, oke. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafika Adnur atau mungkin lebih banyak yang kenal dengan Raffi. Boleh berdiri Kang Rafika. Oh, siap. Ya, tapi aman? Nah, siap. Saya dari HIPMI dan kebetulan tadi dilantik sebagai pengurus Kadin juga. Saya apresiasi sekali yang disampaikan oleh Bapak Bupati terpilih tadi bahwa akan mempercepat investasi, kemudahan investasi dan perizinan. Karena kebetulan saya baru mau membuat izin untuk salah satu perusahaan. Hatur nuhun Pak Asda, nanti ada jaminannya, nanti saya akan mengkutip nama Bapak untuk pengurusan perizinannya. Tapi ada permasalahan karena kemarin itu kita sudah melakukan investasi pembelian tanah tapi di luar wilayah perkotaan sehingga belum ada RDTR-nya Pak. Dan ternyata ini bukan hanya terjadi di saya tapi terjadi juga di beberapa pengusaha dan investor yang mau masuk ke Sumedang. Mengetahui RDTR-nya itu cukup sulit Pak, karena kita harus ke dinas dulu, tanya dulu wilayah ini zonanya apa, bisa dibangun atau tidak. Sehingga dari saya pribadi dan mewakili teman-teman yang lain, kalau bisa RDTR online-nya ini diperluas ke seluruh wilayah di Kabupaten Sumedang. Dan kalau bisa Kadin dilibatkan Pak dalam pengkajiannya. Karena kadangkala lahannya bagus, lahannya strategis, arbek teh hijau Pak gitu. Tetiasa dibangun. Nah itu mungkin kalau bisa sih Kadin dilibatkan. Di sini ada Pak Dedi, ada Pak Edi yang mendalami di situ. Semoga kita bisa terlibat dalam pengkajiannya. Dan kalau bisa lebih mudah lagi informasinya. Misalkan belum ada RDTR online-nya, tapi akses informasinya itu lebih mudah lagi Pak dari saat ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk pertanyaan pertama tadi, indikator dari perumahan kelas dunia. Saya pikir mungkin dari PUTR. Kita tanggapi terlebih dahulu ya, mungkin. Dan dari Boleh? Bapeda ya bisa memberikan jawaban. Mangga Pak. Pertanyaan dari Kang Riki ya, dari Asprumnas. Ya. Sebetulnya ingin mengetahui seperti apa sih untuk kategori pemukiman yang berkelas dunia. Ini erat kaitannya ya dengan tema besar. Apakah ada syarat-syarat khusus, regulasinya seperti apa begitu Pak? Boleh Bapak ikut berdiri juga Pak untuk menjawabnya. Baik, terima kasih. Perkenalkan saya dari Dinas Perkim, ditugaskan sebagai Kabid Perumahan. Pertanyaan Pak Ketua Asprumnas tadi ya, Pak Riki tentang kategori ataupun indikator rumah kelas dunia itu sebenarnya di dalam aturan yang kami pedomani sekarang sebenarnya belum tidak muncul secara letterlock tentang klasifikasi perumahan kelas dunia. Mungkin sesuai dengan judul tema hari ini, kelas dunia di sini berarti itu cita-cita kita bersama bahwa hunian perumahan ataupun permukiman ke depan tentu memiliki fasilitas, memiliki sarana yang layak untuk penghuninya. Apa saja itu? Tentu kaitan dengan aspek-aspek pendukung hunian tersebut bukan hanya rumahnya saja, tapi juga harus didukung juga oleh sarana penunjangnya, misalkan jalannya, air bersihnya, kemudian juga faktor keamanannya, aksesibilitasnya. Nah ini yang ke depan kita semua pemerintah daerah bersama dengan pengusaha yang nanti dikomandai oleh Kadin itu sendiri yang tadi barusan dilantik. Tentu ini harus ada komitmen bersama kami pemerintah dengan pelaku usaha khususnya yang bergerak di bidang perumahan ini mewujudkan hunian-hunian yang nyaman, kemudian tadi disinggung bahwa harus berkelanjutan. Nah sehingga
tadi investasi ini tentu dari Dinas Perumahan mewakili pemerintah daerah sangat mendukung, tetapi perlu ke depan kita sepakati terkait dengan apa yang harus dibangun bersama antara pengembang dan juga apa yang akan dilakukan oleh pemerintah sebagai wakil negara di sana untuk mewakili warga masyarakat dalam hal memiliki hunian yang layak. Oke, hunian berkelas dunia itu cita-cita Kang Riki, jantan teu acan aya kedah kumaha-kumaha. Jadi gitu merupakan sebuah ongoing proses ya Pak ya, nah, dibangun itu bersama. Mungkin nanti selanjutnya mungkin dari Asprumnas juga bisa diajak ikut kajian bersama dengan Dinas PUTR karena tagline kelas dunia ini luar biasa, dunia yang mana gitu bisa. Konsekuensinya berat ya. Bukan dunia maya yang jelas ya, dunia real. Bukan dunia lain juga ya, David. Dan mungkin juga dari PUTR, Bapak boleh izin menanggapi sebentar karena yang ditanyakan Kang Rafika juga tadi kaitan dengan RDTR online begitu Pak? Mungkin ada mau menanggapi sedikit? Ada harapan dari Kadin agar dilibatkan lebih jauh. Terutama dalam bagaimana RDTR online ini dipetakan agar lebih mudah, kemudian juga Kadin juga diajak koordinasi. Apakah sudah ada wacana sejauh ini Pak untuk, karena ini sayang kalau dari pengusaha sudah investasi besar tetapi masuk zona hijau dan itu tidak bisa dibangun. Lebar acis nanya gitu Kang Rafika, pada dikamanakeun gitu ya. Mangga Bapak mungkin mau menanggapi sebentar untuk pertanyaannya. Mungkin sedikit ya, kami di Dinas PUTR ini kan terbagi dari beberapa bidang, terutama kaitan dengan RDTR itu di ranahnya di bidang tata ruang mungkin ya. Kami dari bidang Cipta Karya mungkin menyampaikan sedikit terkait dengan apa yang kami ketahui dan kita kerjasama dengan bidang tata ruang. Salah satunya tadi terkait dengan ketentuan peruntukan bangunan ya yang menjadi persyaratan kami juga di PBG gitu kan. Terkait dengan KKPR atau kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang yang menjadi persyaratan utama juga di OSS itu menjadi masukan yang penting juga untuk kita terkait dengan RDTR online ya. Itu menjadi program yang mungkin juga sedang dibahas dan direncanakan juga oleh kami di Dinas PU. Mungkin Oke, itu dulu. Siap. Segera diakomodir Kang Rafika, dicatat boleh nanti. Jadi kalau belum bisa ditanyakan langsung ke PUTR. Oke, mungkin selanjutnya dari Bapeda. Nah, Pak Kepala Bapeda boleh menanggapi? Boleh izin Bapak sambil berdiri juga Pak, biar terlihat sama yang di belakang. Betul Pak, terekam dengan jelas Pak. Untuk dua penanya terima kasih. Siap. Intinya kan begini, dari sekarang ke depan Sumedang mau kemana? Salah satunya tentang perumahan kan begitu. Nah, hasil risetnya menunjukkan bahwa residensial di Sumedang saat ini dan ke depan ada di peringkat 1 nih untuk usaha yang prospektif Pak. Buktinya apa? Tumbuh 23% loh. Nah, Sumedang ini hinterland, daerah penyangga dari 2 metropolitan. Yang pertama metropolitan Cekungan Bandung, pengganti dari metropolitan Bandung Raya. Dulu kita kan sering dengar Bandung Raya dulu, sekarang namanya Cekban, Cekungan Bandung. Itu meliputi 5 kabupaten kota. Di dalamnya ada Sumedang. Tentu Bandung kota, Bandung kabupaten, Bandung Barat, Cimahi, Sumedang tuh 5 tuh. Di sebelah timur itu ada metropolitan Rebana. Juga kita sering dengar walaupun belum semua dengar. Rebana, Re tuh Cirebon maksudnya. Ba tuh Patimban Subang. Na tuh Bandara Internasional Kertajati, disingkat jadi Rebana, 7 kabupaten kota. Kita di antara itu, uganya Bandung Heureun ku Tangtung dan sudah terjadi. Hampir berapa persen sekarang orang yang bekerja di Bandung rumahnya di Sumedang. Makanya sudah mulai terjadi penduduk Sumedang ini berbeda antara penduduk malam dengan penduduk siang. Nah gitu iya. Jadi kalau penduduk siang ini 1,2 juta Sumedang, malam bisa 1,3 juta. Karena yang 100 ribunya siang bekerja di Bandung, malam pulang ke Sumedang. Nah, butuh rumah kan? Nah persoalannya adalah mau dibawa kemana? Rumah seperti apa? Yang pertama tadi sebetulnya kaidah atau ketentuan
perumahan berkelas dunia sudah ada dan sudah dikeluarkan resmi oleh Bappenas. Itu ada 7 komponen perumahan berkelas dunia. Tapi perlu waktu ngebahas itu, ada segmen nanti karena kalau saya bahas terlalu panjang nih. Tetapi intinya adalah hanya 2 saja dulu. Pertama ada keseimbangan antara perumahan yang betul-betul butuhnya hanya rumah. Ya. Jadi dia butuhnya primer. Pokoknya abdi mah gaduh tempat tinggal saja. Yang sekarang dengan target 3 juta rumah. Kemudian yang kedua, di aspek yang pertama ini, di aspek keseimbangan ini, ada rumah yang dengan fasilitas tambahan. Dan yang ketiga tentu rumah mewah. Nah 3 ini harus seimbang. Bayangkan dengan segala hormat. Kalau hanya dibangun rumah subsidi semua, artinya hanya memindahkan dalam tanda petik, mohon maaf, jangan salah tafsir ini, hanya memindahkan nanti kemiskinan baru. Kalau mewah semua, artinya menyingkirkan. Nah, jadi ini yang pertama harus keseimbangan. Yang kedua sustainable, ada keberlanjutan. Tentu tadi Pak Prof Arifin menyebutkan bagaimana ruang terbuka hijau, bagaimana fasilitas umum, fasilitas dasar dan sebagainya lah. Tentu perlu waktu. Simpulan dari apa yang kami sampaikan dari Bapeda ini, mari bersama-sama, peluangnya luar biasa, kemudahannya diberikan. Nah, mari sama-sama manfaatkan ini, konsen saja kita semua bareng-bareng ini, baik pemerintah ataupun pelaku usahanya, penuhi dulu 2 hal tadi, seimbang dan sustainable. Hal-hal lain nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Saya kira itu. Terima Baik kasih. Bapak, terima kasih sekali. Wabarakatuh. Mari kita ciptakan mindset positif ya Teh Fitri terhadap seluruh kondisi ini. Alhamdulillah Dari sangat Pak tercerahkan. Asda mungkin mau menambahkan Menambahkan, Bapak? Pak? Mau menanggapi dengan 2 pertanyaan yang barusan? Terima kasih. Tadi kami menyikapi dari pertanyaan yang kedua. Insya Allah itu janji saya, pemerintah daerah akan merubah perizinan ini menjadi cepat dan mudah. Insya Allah ini akan kami laksanakan dengan sungguh-sungguh beserta Bupati. Nanti Bapak boleh nanti kalau memang tidak seperti apa yang saya sampaikan, saya jaminannya mahal. Bapak nanti saya bantu sampai kapan. Saya bantu bila perlu saya tanda tanganinya saya langsung. Kepala dinas saya panggil Pak. Wah. Saya langsung diantar betul Pak. Pokoknya pemerintah harus konsekuen terhadap apa yang telah disampaikan dan itu harus betul-betul terrealisasi. Terus terang Pak Doni ingin merubah Sumedang ini supaya tidak lagi banyak isu-isu yang tidak diinginkan. Itu mungkin terima kasih. Assalamualaikum. Baik Pak Asda, terima kasih sekali, luar biasa. Komitmen seorang pejabat tinggi dan disaksikan juga Teh Fitri oleh banyak pemirsa nanti ya. Jadi Kang Raffi sebuah janji ya. Siap ya Kang Raffi ya. Sudah puas? Masa jawabannya 1 orang dijawab oleh 3 langsung ditanggapi. Kang Riki juga tadi sudah jelas, wah masih berargumen sepertinya. Mungkin kita akan buka lagi untuk sesi diskusi, boleh tanya jawab untuk pertanyaan selanjutnya. 1 pertanyaan lagi, Kang Rauf. Oke ya. Masih ada? Oh oke, ada tambahan dari salah satu wakil ketua Kadin Kabupaten Sumedang, silakan Kang. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berharap bahwa dengan adanya talk show ini, kita bisa punya satu kesempatan untuk memiliki kawasan-kawasan yang memang berkelas dunia itu, misalnya dengan adanya kota mandiri Pak. Jadi ada standarisasi di Sumedang seperti apa dan segala macamnya sehingga ada kota mandiri. Jadi kalau misalnya ada satu saja kota mandiri di Sumedang, insya Allah mungkin nanti akan memberikan efek domino. Jadi pekerjaan pasti akan nambah, jalan akan bagus gitu kan, tenaga kerja akan, kemudian pasar-pasar juga akan meningkat penjualannya. Mudah-mudahan seperti itu Pak, sehingga itu yang kita butuhkan dan apa ke depan rencana strategis pemerintah
baik mungkin dari Bapeda, dari bidang promosi dan investasi, kemudian dari Pak Asisten, dan juga terkait dengan zonasinya kira-kira dari teman-teman dari PUTR atau dari Perkim untuk lokasi strategis bagi Kota Mandiri di Sumedang, itu kira-kira di mana sehingga kita bisa membantu menjualkannya. Demikian tambahan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebuah harapan ya, cita-cita Kota Mandiri ya Pak Rauf. Ini didengar oleh semua stakeholders terkait, mudah-mudahan segera terwujud ya. Bagaimana Teh Fitri, barangkali ada satu pertanyaan lagi mungkin Bapak Boleh Ibu? kita tampung lagi, Boleh? masih ada yang mungkin. Barangkali ada yang masih penasaran? Ya. Yang belum terpuaskan. Bapak mau menambahkan lagi? Mangga. Oh, ya, barusan sudah disampaikan Ya. ingin harapan ada kota mandiri begitu ya. Berarti mandiri itu lebih setingkat lebih maju ya. Kategorinya tuh berkembang, maju, mandiri. Kota Mandiri mungkin salah satu kawasan yang memang sudah ada definisinya. Oh iya. Di undang-undang. Takutnya ini Sumedang masih kota berkembang begitu, belum maju dan belum mandiri begitu ya Kang Rauf? Bukan, Tevit. Ya, Iya, seperti Kota Baru Oke. Parahyangan begitu. Siap. Jadi harapan lah, sebuah harapan ya Pak Rauf, mudah-mudahan itu segera terlaksana. Karena ketika itu terlaksana itu menjadi salah satu indikator juga bahwa Sumedang ke depan tadi itu ya sama-sama betul-betul dengan seluruh stakeholder berkolaborasi untuk mewujudkan hunian kelas dunia tadi ya, seperti Kota Oke. Baru Parahyangan itu. Ya, Tevit. sesaat lagi pemirsa SMTV jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan masih di kolaborasi stakeholder untuk investasi di Sumedang menuju kawasan pemukiman dan perumahan berkelas dunia. Jangan kemana-mana, sesaat lagi selanjutnya kita akan kembali. Ya, pemirsa SMTV kembali lagi masih bertempat di Ballroom Hotel Puri Khatulistiwa Kecamatan Jatinangor, dan ini kita masih dalam acara ya, talk show kolaborasi stakeholder untuk investasi di Sumedang. Ya, betul. Tadi Tevit. sudah banyak sekali ya pertanyaan-pertanyaan dan sudah ditanggapi oleh beberapa narasumber kita yang hadir di depan, tadi dari Kepala Bapeda, kemudian dari Dinas PUTR, Betul. dan tadi juga ada yang menyinggung mengenai kemudahan perizinan seperti apa. Kemudian ini Teh Fitri, Ya. ada tadi beberapa kasus yang sepertinya belum secara detail terelaborasi. Ya. Ada yang bertanya tadi tentang tidak hanya zonase, kemudahan perizinan, bagaimana jika tiba-tiba ujuk-ujuk di kota muncul perumahan subsidi gitu Teh, Nah, ya, begitu. yang nampaknya kurang elok rasanya. Kita di sini kehadiran satu orang narasumber lagi Teh Fitri, betul. yang sangat relevan untuk mengomentari hal ini yang tadi belum terelaborasi lebih lanjut. Ada Kepala Dinas Perkim Kabupaten Sumedang di sini. Bisa kita mintai Bapak tanggapannya? Dari sebelah mana, Pak? DPMPTSP, dari DPMPTSP. Nah, mohon maaf, ya, dari DPMPTSP. Dari DPMPTSP, Ya, Pak. Pak Kadis. Mohon izin Pak Bapak Kadis. untuk berdiri langsung. Tadi mungkin ada beberapa pertanyaan yang boleh ditanggapi karena tentang ini komitmen ya, tentang erat perizinan. kaitannya yang punya hajat nih hari ini. Betul, Boleh Pak. Bapak, mohon izin. Ya, terima kasih pertanyaannya. Hanya ingin menambahkan yang tadi disampaikan oleh Pak Asda. Jadi memang minggu yang lalu kita sepakat semua dinas pemerintah kontak dengan Bu Sekda bahwa untuk mendatangkan investasi itu ada, salah satu prasyaratnya adalah perizinan yang cepat dan mudah. Sehingga tagline kita adalah perizinan yang cemumut, cepat, mudah, mudah terjangkau. Nah, ada tiga hal yang ingin lakukan. Yang pertama penggunaan digitalisasi. Betul. Nah, kemudian yang kedua pendampingan perizinan. Kemudian yang ketiga semua pemberi rekomtek itu hadir di MPP. Nah, tadi pagi sampai hari ini alhamdulillah lah beberapa dinas sudah hadir, sudah berkantor di MPP. Nah, kemudian insya Allah minggu depan kita akan konsolidasi. Nah, sehingga kita sama-sama punya satu persepsi. Nah, sehingga nanti pemohon yang menginginkan perizinan tinggal datang ke MPP, kemudian di situ semua dinas ada. Nah, cuma yang menjadi perhatian juga bahwa
di MPP nanti bila ada pemohon perizinan pasti juga harus membuat fakta integritas. Jadi kalau selama ini pembuat fakta integritas itu adalah pemberi layanan. Jadi kami pemberi layanan yang tidak boleh korupsi, tidak boleh gratifikasi, tidak boleh suap. Kemudian nanti juga pemohon ketika datang ke MPP juga ada fakta integritas. Harus ada kerjasama ya Pak ya? Ya, jadi pemohon tidak akan menyuap, tidak akan memberi gratifikasi, dan tidak akan berbuat koruptif. Betul. Nah, jadi nanti integritasnya dua, Bu. Jadi dari pemohon juga dari pemberi pelayanan. Nah, sehingga mudah-mudahan salah satu persyaratan laju pertumbuhan ekonomi 8% itu adalah salah satunya ketika investasi masuk. Dan mudah-mudahan itu bisa diwujudkan. Itu. Luar biasa Bapak, keren sekali. Tepuk tangan untuk Bapak Kepala DPM PSTP ya yang punya hajat tadi kata Teh Fitri ya. Ya, jadi nanti di MPP itu semakin lengkap ya Pak. Semua dinas sudah ada ya Pak. Dan yang terbaru sudah membuka untuk apa Pak? Imigrasi. Layanan digital. Layanan, iya. Semakin mudah dan ini juga memudahkan kepada warga masyarakat Sumedang sesuai dengan nama dinasnya pelayanan terpadu satu pintu. Jadi satu pintu di situ ya. Betul. Mau kemanapun, mau apapun. Dengan catatan tidak ada suap menyuap tadi ya. Ada kerjasama dua belah pihak. Tidak Betul. hanya dari pihak dinas yang memiliki komitmen integritas, tapi juga kita yang datang ke sana ya Teh Fitri ya. Harus dijaga kejujurannya, integritasnya jangan nyuap juga kitanya gitu ya. Ini Tadi tagline-nya apa? Cumumut, cepat, mudah terjangkau, cepat, mudah terjangkau. Cumumut ya, gitu ya. Begitu. Dan untuk Anda nih pemirsa SMTV, karena ini memang sudah di penghujung acara, kita akan mendengarkan seperti apa closing statement dari masing-masing narasumber. Mungkin kita awali yang pertama dari Kepala Bapeda terlebih dahulu. Baik, terima kasih. Kita sudah di penghujung acara. Saya berharap nanti Kadin memfasilitasi lanjutan dari talk show ini. Karena tadi kita baru kupas kulit saja. Waktu terbatas ya. Nanti kita akan lebih mendalam terhadap 7 aspek syarat perumahan berkualitas dunia. Dan itu resmi sudah dirilis oleh Bappenas ya. Jadi saya mengutip sumbernya ini dari Kementerian Bappenas dan Kementerian Pekerjaan Umum. Ada nomor 1 perencanaan dan kebijakan, nomor 2 kualitas dan desain, nomor 3 keberlanjutan dan lingkungan, nomor 4 sosial ekonomi, nomor 5 teknologi dan inovasi, nomor 6 kerjasama dan partisipasi, nomor 7-nya evaluasi dan pemantauan. Itu ada 7 ya, ada 7 strategi, bahkan disebut syarat dan prasyarat untuk perumahan berkualitas dunia. Tetapi ada konsep yang tidak boleh dilupakan, ini mencakup 3 hal. Yang pertama konsep dasar, yang kedua desain dan arsitektur, yang ketiga fasilitas dan layanan. Nah itulah nanti 7 hal dan 3 itu kita akan bahas tuntas supaya ini simbiosa mutualisme antara pemerintah, pengusaha dan masyarakat. Bagaimana Sumedang ke depan betul-betul menjadi kabupaten berkelas dunia. Terima kasih. Oke, terima kasih. Beri plus yang paling meriah untuk Kepala Bapeda Kabupaten Sumedang. Nah, ini kalau buat kita mah senang aja. Nanti ada lagi episode selanjutnya berarti ya. Begitu ya. Ada lanjutan ya, Teh Pipit ya. Selanjutnya mungkin langsung saja dari Prof. Boleh Prof untuk memberikan closing statement-nya. Wah ini luar biasa sebetulnya, bukan biasa di luar, itu luar biasa. Ya. Intinya bahwa dari itu semua, jadikanlah bahwa Kadin sebagai katalisator, kalau perlu juga eksekutor gitu itunya ya, yang tadi menerobos untuk mewujudkan, mendorong Kabupaten Sumedang menjadi berkelas dunia tadi. Kunci utamanya adalah 3 kata, saya kira itu ya. 1 adalah kolaborasi. Tanpa kolaborasi tidak akan ada keberhasilan. Yang kedua adalah komitmen, kalau sudah itu komit ya, dan memiliki integritas yang tinggi. Mari kita berkolaborasi, berkomitmen dan berintegritas tinggi bersama baik Kadin dan seluruh tadi ya, stakeholder yang ada di Kabupaten Sumedang, memajukan kunci utama dan hukum utama adalah kesejahteraan masyarakat Sumedang. Luar biasa Bapak, luar biasa. Terima kasih. Mari berkolaborasi, berkomitmen dan berintegrasi ya untuk kemajuan Sumedang yang kita cintai. Iya, mungkin dari Pak Kadis. Pak Kadis silakan. Pak Kadis untuk closing statement-nya nih. Iya. Nah untuk pelayanan perizinan yang cepat, nah tentu kalau tadi Pak Prof kolaborasi, kalau saya kolaborasi. Kolaborasi. Antara
pemberi pelayanan dengan pemohon. Jadi kalau tidak ada kolaborasi, tidak akan tercapai juga kecepatan perizinan. Nah sehingga nanti perizinan yang cepat ketika persyaratan lengkap dan benar. Nah itu ya. Nah, kemudian nanti juga kami dari pemberi perizinan tentu akan bekerja all out kalau memang sudah lengkap dan benar. Sehingga nanti kami all out memberikan layanan, kemudian pemohon juga all out untuk melengkapi persyaratan. Sehingga nanti akan perizinan akan cepat, mudah, dan terjangkau. Itu. Jelas sekali, luar biasa Bapak, terima kasih. Luar biasa ya. Selanjutnya kita ke sayap kanan mungkin. Mutualisme dua belah pihak. Dari Kadin Jabar terlebih dahulu, boleh Bapak? Baik, Kadin mengapresiasi kegiatan yang dilaksanakan DPMPTSP ini dan sesuai dengan tadi yang diharapkan oleh pemerintah, mulai Bapeda dan akademisi dari Bapak Profesor, di mana Kabupaten Sumedang ini ingin memiliki kawasan perumahan pemukiman yang berkelas nasional, internasional, mendunia. Dan kami Kadin siap sinergi program untuk mewujudkan program tersebut dan pencapaian pertumbuhan ekonomi 8% di Indonesia khususnya di Kabupaten Sumedang. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih. Luar biasa. Luar biasa ya, komitmen Kadin untuk selalu hadir. Ya. Selanjutnya mungkin Bapak dari Dinas. Baik, terima kasih. Dalam rangka tadi yang disampaikan oleh Pak Kepala Bapeda terkait dengan 7 kriteria rumah berkelas dunia yang diantaranya ada 2 aspek yang harus diwujudkan terlebih dahulu, yaitu aspek keberlanjutan. Tentu ini perlu komitmen yang dibangun oleh pemerintah dan pelaku pembangunan itu sendiri. Maka dari itu mungkin mari kita wujudkan rumah atau hunian yang berkelas dunia itu, yang berkelanjutan itu, supaya memang dampak dari pembangunan yang dilakukan oleh para pengembang di sektor perumahan ini dapat dirasakan oleh masyarakat Sumedang yang membutuhkan hunian yang layak dan baik. Terima kasih. Oke, mungkin satu lagi Bapak silakan mau menambahkan. Baik, mungkin kami dari bidang Cipta Karya Dinas PUTR kaitannya dengan PBG dan SLF juga merupakan salah satu komponen penting dalam penyelenggaraan perumahan. Ingin memastikan bahwa dalam pembangunannya itu selalu memastikan adanya ketentuan tata bangunan dan keandalan bangunan yang nantinya akan menjadi salah satu komponen dari world class tadi ya, mulai dari aspek keselamatan, kesehatan, kenyamanan dan kemudahan. Termasuk aspek tata bangunan adalah peruntukan dan intensitas bangunan gedung. Demikian. Oke, Bapak sebelum meninggalkan lokasi acara untuk closing statement dari Bapak 1 menit saja. Oke. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, kita harus tetap optimis untuk menetap masa depan lebih baik lagi, lebih maju lagi, lebih sejahtera lagi. Kita berada di dalamnya dan untuk mewujudkan harapan tersebut kita butuh kolaborasi. Kita butuh bersama-sama untuk merajut kerjasama memenuhi harapan tersebut. Kolaborasi pentahelix tentunya masih menjadi rumus kita untuk mewujudkan harapan tersebut. Bagaimana kalangan akademisi, bisnis termasuk Kadin di dalamnya, community government dari pusat sampai desa, dan media bersatu padu untuk mewujudkan harapan tersebut. Berkaitan dengan pengembangan dunia usaha, berkaitan dengan peningkatan investasi di Sumedang, potensi Sumedang sangat besar sekali. Ada aksesibilitas jalan tol yang sekarang sudah nyambung ke Sumedang, ada potensi industri, potensi wisata, potensi budaya, dan juga potensi kawasan perumahan. Ini akan menarik investasi. Syaratnya tentunya harus ada regulasi yang jelas. Dan Sumedang sudah punya regulasi berkaitan dengan pemberian insentif dan kemudahan investasi. Bagaimana kemudahan investasi kita siapkan berbagai aturan turunannya. Kemudian pemberian insentif dari mulai pengurangan pajak, kemudian retribusi, pemberian pelatihan, pemberian modal untuk UMKM,
pelatihan vokasi itu bagian dari pemberian insentif kepada masyarakat dan juga kepada investor. Untuk itulah mari kita terus bekerja keras, bekerja sama untuk bersama-sama membangun Kabupaten Sumedang yang kita cintai. Kalau kita semua kompak, bersatu padu, insya Allah masalah apapun bisa kita pecahkan dan harapan apapun bisa kita wujudkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Doni, hatur nuhun pisan. Luar biasa. Beri tepuk tangan sekali lagi hadirin yang pariah untuk seluruh narasumber kita. Nah, mungkin bisa disimpulkan ini. Baik, Ibu moderator. Jadi kalaulah ada 1000 langkah atau 1000 tangga menuju hunian Sumedang berkelas dunia, Kadin Sumedang bersama DPM PSTP hari ini telah memulai peletakan batu pertama menuju ke 1000 langkah tadi. Dengan mengadakan talk show interaktif ini ya Teh Fitri. Mudah-mudahan segala harapan yang terlimpah curah hari ini menjadi komitmen bersama Teh. Ya, komitmen bersama dari seluruh stakeholder yang terkait ya, dan didukung oleh seluruh audiens yang ada di sini sebagai pelaku usaha, juga penonton SMTV semua ya. Doa dari semua, semuanya menuju kemajuan Sumedang, kemajuan ekonomi Sumedang dan hunian Sumedang yang berkelas dunia. Iya, jadi semuanya tidak ada yang tidak mungkin karena semuanya berawal dari mimpi dan juga cita-cita. Saat ini tujuan kita bagaimana cara mewujudkannya dan regulasinya, kebijakannya ternyata sudah ada, tinggal dibantu dengan kolaborasi, kemudian juga sinergitas dan tentunya tadi ada kolaborasi ditunjang penuh dengan penuh komitmen yang berintegritas. Bersama seluruh sektor pelaku usaha, pemerintah, akademisi, termasuk support promosi juga dari media, ini semuanya mempunyai peranan yang sangat penting. Jadi untuk Anda pemirsa SMTV, Anda juga sebagai penikmat yang nantinya juga akan menikmati ya hasil kebijakan regulasi dari pemerintah, kan ujung tombaknya untuk kesejahteraan warga masyarakat Kabupaten Sumedang. Betul sekali Teh Fitri. Kepastian hukum sudah ada ya. Political will hari ini sudah keluar habis ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan seluruh prosesnya ya Teh Fitri ya. Bismillah, dan sekali lagi mungkin selamat untuk Kadin Sumedang ya yang telah melantik mengukuhkan hari ini ke seluruh pengurusnya dan diawali dengan satu komitmen besar hari ini ya. Mudah-mudahan Kadin Sumedang bisa terus melesat melaju dan tadi ya menjalankan komitmen yang terkait khusus dengan investasi. Ya, dan sebetulnya masih banyak yang ingin disampaikan. Namun kita sudah berada di penghujung waktu. Saya Pipit Nurvina. Saya Diah Gusrayani. Iya. Kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Saya Pipit Nurvina pamit, sampai jumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.